Harga mahal yang harus dibayar Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Tanggal 30 September atau G30 SPKI tak berhasil merenggut nyawa Abdul Haris Nasution atau Ah Nasution. Tapi, peristiwa yang terjadi 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia itu merenggut nyawa putri kecilnya, Ade Irma Suryani, dan ajudan terbaiknya, Letu CZI Pierre Andries Tendean. Ah Nasution sebenarnya merupakan target utama para penculik G30 SPKI yang dikomandani oleh Letkol Untung dari Komando Balesian I Resimen Cakrabirawa. Ah Nasution merupakan Jenderal TNI sekaligus tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-12. Ah Nasution sedang beristirahat di rumah ketika pasukan penculik G30 SPKI yang dipimpin oleh Letu Dul Arif mengepung rumahnya. Sebelum alarm pagi berbunyi untuk membangunkan orang seisi rumah, pasukan Letu Dul Arif berhasil membekuk para penjaga rumah Ah Nasution yang masih mengantuk. 15 orang prajurit di bawah komando Dul Arif langsung memaksa masuk ke dalam rumah Ah Nasution. Seperti mendapat firasat buruk, istri Ah Nasution, Johanna Sunarti, mendengar bahwa pintu rumah mereka dibuka paksa. Johanna langsung bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Benar saja, melihat para pasukan Cakrabirawa sudah siap menembak ke arah kamarnya. Johanna sigap menutup pintu dan berteriak memberitahu sang jenderal. Masih tak percaya, Ah Nasution berusaha untuk memeriksanya sendiri. Tepat ketika dia membuka pintu, para prajurit tak kenal ampun itu lantas menembakkan timah panas. Tak lengah, Nasution segera tiarap. Johanna pun segera membanting pintu dan menguncinya. Prajurit itu mulai ganas dan gerah, mereka mulai menghujani pintu kamar Nasution dengan peluru. Namun, Johanna tak gentar. Dia menahan pintu itu sekuat tenaga sambil menyuruh suaminya untuk segera menyelamatkan diri melalui pintu lain di samping kamar tidur mereka. Nasution pun berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan Kedutaan Besar Irak. Dia kemudian melompat dan bersembunyi di sana hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anehnya, pasukan Cakrabirawa tiba-tiba saja berhenti mengejar Nasution. Ada harga mahal yang harus dibayar Nasution atas keselamatannya dari penculikan pasukan Cakrabirawa, yaitu nyawa putri bungsunya, Ade Irma Nasution dan nyawa sang ajudan, Letu CZI Pierre Andries Tendean. Usut punya usut, di saat kondisi genting tersebut, ajudan Ah Nasution, Letu CZI Pierre Andries Tendean mengambil aksi heroik untuk menyelamatkan atasannya pasca dibangunkan oleh putri sulung Nasution, Yanti Nasution. Yanti membangunkan Pierre usai dirinya mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa. Pierre pun dengan sigap segera berlari ke bagian depan rumah. Di depan rumah dia kemudian ditangkap oleh gerombolan G30 SPKI yang dipimpin oleh pembantu Letnan II Pelda Jaharuk. Suasana yang gelap membuat gerombolan G30 SPKI tidak dapat melihat dengan jelas wajah Pierre Tendean dan bertanya apakah dirinya adalah Ah Nasution. Tanpa ragu, dia menjawab bahwa dialah Jenderal Nasution, meskipun dirinya tahu apa risikonya. Di sisi lain, Ade Irma terkena tembakan pasukan Cakrabirawa saat sedang membabi buta menembak seisi rumah Nasution. Ade Irma yang saat itu berada dalam pelukan adik Nasution, Mardia terkena 3 tembakan timah panas saat berusaha lari ke tempat yang aman. Saat itu, ibunya sedang membantu sang ayah untuk melarikan diri. Usai berhasil menyelamatkan suaminya, Johanna bergegas menggendong putrinya yang terluka. Tanpa rasa takut, dia berjalan ke arah ruang tengah dengan membawa Ade Irma yang sudah bersimbah darah dan langsung menghubungi dokter. Tak kenal ampun, Letu Dul Arif terus menanyakan di mana keberadaan Ah Nasution. Dengan berani dan tak gentar, dia menyampaikan ke Dul Arif bahwa suaminya sedang berada di luar kota 2 hari terakhir. Sebelum meninggal, Ade Irma Suryani sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Namun, nyawanya tidak tertolong. Gadis kecil tak berdosa ini meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 atau 6 hari setelah tertembak pada peristiwa G30 SPKI. Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 6 dan dia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki. Nasution kemudian meminta kepada ajudannya yang lain untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena dia pikir dia akan lebih aman berada di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto yang sedang berada di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa dia masih hidup dan aman.
Hal itu Nasution lakukan pasca mengetahui bahwa saat dirinya menjadi incaran peristiwa G30 SPKI, Soeharto telah mengambil alih komando TNI AD. Masih dalam keadaan kesakitan, Nasution memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan Presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.E. Martadinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono serta Kepala Kepolisian Sucipto Judodiharjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Saat itu, Nasution tidak meminta Soeharto untuk melibatkan Angkatan Udara, karena dia menilai bahwa Panglima Omar Dhani yang mengepalai TNI AU saat itu adalah simpatisan G30 SPKI. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota. Singkat cerita, berkat arahan Nasution, Soeharto dibantu dengan pasukan yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan dari para pasukan G30 SPKI. Pak Nas meninggal dunia pada tanggal 6 September tahun 2000 saat pada usia 81 tahun di Jakarta. Sebelum meninggal, Nasution sempat mengalami stroke dan kemudian koma. Sebagai salah satu dari 3 jenderal besar TNI dan pahlawan nasional Indonesia, Nasution dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.